Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ahmad, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas materi tentang memasang cak, kolet, dan plat cakar. Cak adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyepit benda kerja. Jenisnya ada yang berrahang 3 sepusat, dan cak berrahang 3 dan berrahang 4 tidak sepusat. Cekam berrahang 3 sepusat digunakan untuk benda-benda yang berbentuk silindris, di mana gerakan rahang cak tersebut bergerak bersama-sama ketika dikencangkan atau pada saat dibuka. Sedangkan cak rahang 3 dan 4 yang tidak sepusat, tiap rahang bergerak sendiri, tidak diikuti oleh rahang yang lain. Jenis ini digunakan untuk mencekam benda kerja yang tidak silindris. Ada beberapa jenis cekam, tetapi yang umum digunakan ada 2 jenis, yaitu cekam universal 3 rahang dan cekam independen 4 rahang. Cekam universal merupakan cekam yang rahang-rahangnya dapat digerakkan secara bersama-sama atau serentak dengan memutarkan kunci cekam di dalam satu lubang penggerak rahang. Oleh karena ketiga rahang dari cekam universal dapat digerakkan secara serentak, maka cekam ini sering disebut juga sebagai cekam yang dapat memusat sendiri. Umumnya cekam universal ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang berbentuk bulat atau berbentuk segi 6, seperti contoh gambar yang di bawah ini. Gambar 3 ini menunjukkan cekam universal 3 rahang. Gambar 4 ini menunjukkan cekam independen 4 rahang. Cak rahang 3 maupun rahang 4 dapat digunakan untuk menjepit benda kerja sebagai bagian luar dan bagian dalam. Posisi rahang dapat dibalik sesuai dengan benda yang dijepit, yaitu silindris atau bukan silindris. Berikut cara memasang cekam. Cara memasang cekam adalah dengan mengikatkan cekam pada poros utama menggunakan baut pengikat. Pemasangan cekam yang baik adalah terikat kuat pada posisi dan dudukannya dengan benar. Cekam ini berfungsi untuk memegang benda kerja yang berputar mengikuti putaran poros utama. Cekam dipasang pada poros utama mesin bubut. Pemasangan cekam dilakukan dengan cara mengikatkan baut-baut pengikat yang tertanam pada cekam pada lubang-lubang baut pada poros utama menggunakan mur segi 6. Cekam harus terpasang pada poros utama dengan kuat dan tidak terjadi penyimpangan putar baik aksial maupun radial. Berikut langkah-langkah kerja memasang cekam. Yang pertama, siapkan peralatan yang akan digunakan. Yang kedua, siapkan cekam yang akan dipasang dan bersihkan dengan kain lap bagian yang dipasang bersatu dengan poros utama. Pasang cekam pada poros utama dan dengan cara memasukkan baut pengikat yang tertanam pada lubang baut poros utama. Yang keempat, pasang mur segi 6 pada baut pengikat. Yang kelima, keraskan mur segi 6 dengan kunci pas bergantian secara merata dan seimbang untuk setiap baut. Yang terakhir, tes ketepatan posisi pemasangan cekam dengan mengamati adakah penyimpangan putar poros utama diputarkan. Di sini saya akan menampilkan video pemasangan cekam.
Di sini akan dilakukan pemasangan cekam dengan rahang 3. Pemasangan ini harus benar-benar tepat kepada poros. Kemudian lalu dikencangkan dengan secara bersama-sama. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kolet. Kolet merupakan salah satu kelengkapan mesin bubut yang memiliki fungsi khusus. Kolet digunakan untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang sudah memiliki permukaan yang halus dan ukuran diameternya yang kecil. Pada artikel kali ini, kita akan membahas tentang cara menggunakan kolet pada mesin bubut manual. Tidak semua jenis pekerjaan pada mesin bubut memerlukan alat bantu yang berupa kolet, tetapi hanya pekerjaan khusus tertentu yang akan memerlukan kolet untuk mencekam benda kerja yang akan dikerjakan. Dan inilah seperti gambar kolet. Kolet biasanya digunakan untuk benda kerja yang memerlukan pengerjaan dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Kolet memiliki konstruksi berbentuk silinder dengan kepala yang dibuat tirus dan ukuran badan kolet yang lebih ramping, yang memiliki alur-alur atau belahan pada sepanjang kepala dan sebagian badannya. Selain itu, pada bagian ujung kolet terdapat ulir. Bentuk lubang pencekam pada kolet ada yang berbentuk bulat segi 4 maupun segi 6. Kolet juga memiliki jenis ukuran yang berbeda-beda sesuai fungsi penggunaannya, di mana ukuran diameter benda kerja yang dapat dijepit oleh kolet tersebut dapat dilihat pada bagian muka kolet. Kolet cak atau cekam kolet. Pengertian cekam kolet yaitu merupakan perlengkapan mesin bubut yang digunakan untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang permukaannya halus dan berukuran kecil. Bentuk lubang pencekam pada kolet ada 3 macam, diantaranya bulat, segi 4, dan segi 6. Cak kolet sendiri memiliki 3 bagian, yaitu kolet, rumah kolet atau dudukan, batang penarik atau drawbar. Dan ini gambar cekam kolet. Menurut bentuk lubang penjepit pada kolet dibagi menjadi 3 macam, yaitu bulat, segi 4, dan segi 6. Cara memasang kolet dengan batang penarik terhadap spindle yaitu harus bertahap, mulai dari pemasangan dudukan rumah kolet dengan spindle mesin. Yang kedua yaitu pemasangan kolet pada rumah kolet, dan perhatikan kebersihan antara rumah kolet dengan koletnya, dan urutan terakhir yaitu pasanglah batang penarik pada spindle belakang, dan pengencangan dilakukan secara perlahan-lahan dengan memutar roda ke arah putaran jarum jam atau ke kanan sampai kolet siap dipergunakan untuk penjepitan. Sini cara pemasangan kolet pada mesin bubut. Penggunaan kolet pada mesin bubut standar dipasang pada spindle kepala tetap dan masih memerlukan dudukan atau rumah kolet atau kolet adapter dan batang penarik atau drawbar. Seperti gambar di bawah ini.
Berikut langkah-langkah pemasangan kolet pada kepala tetap mesin bubut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, rumah kolet dipasang terlebih dahulu pada spindel kepala tetap. Pastikan ke bawah cekam sudah tidak terpasang pada spindel mesin yang akan menggunakan kolet. 3. Selanjutnya kolet dimasukkan ke dalam rumah kolet dengan benar atau lurus. Kemudian batang penarik dimasukkan ke dalam rongga spindel mesin dari arah belakang. Pastikan posisinya sudah benar. Kemudian mur pemutar pada batang penarik diputar searah jarum jam sehingga uliran batang penarik berpasangan dengan uliran pada ujung kolet. Apabila kolet tersebut akan digunakan untuk menjepit benda kerja, maka benda kerja dengan ukuran diameter yang sesuai dimasukkan ke dalam lubang kolet. Selanjutnya, batang penarik diputar terus sampai ketat sehingga kolet akan tertarik masuk ke dalam lubang tirus rumah kolet, sehingga benda kerja akan terjepit dengan kuat. Ikut video pemasangan kolet. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Yaitu pelat cakar. Merupakan peralatan bantu pada mesin bubut yang dapat digunakan untuk menjepit benda kerja yang bentuknya tidak beraturan, di mana benda kerja tersebut sukar atau tidak dapat dijepit dengan cekam berahang 3 atau berahang 4. Pelat pembawa memiliki bentuk bulat pipi seperti piringan di mana pada permukaannya terdapat banyak lubang atau alur. Lubang-lubang atau alur-alur ini digunakan sebagai tempat kedudukan baut-baut pengikat.
Penjepitan benda kerja pada plat pembawa dapat dilakukan dengan peralatan penjepit atau dengan menggunakan plat siku. Benda kerja yang dijepit pada plat pembawa pada umumnya bagian yang akan dibubut adalah bagian muka benda kerja atau pembubutan muka, atau bagian dalam benda kerja atau pembubutan dalam. Jenis pelat pembawa ada dua, yaitu pelat pembawa permukaan bertangkai atau driving plat dan pelat pembawa permukaan rata atau face plat. Konstruksi pelat pembawa berbentuk bulat dan pipi, berfungsi untuk memutar pembawa atau lead dog sehingga benda kerja yang terikat akan ikut berputar bersama spindle mesin, seperti gambar di bawah ini. Untuk jenis pembawa permukaan rata atau face plate, selain digunakan sebagai pembawa lead dog, alat ini juga dapat digunakan untuk mengikat benda kerja yang memerlukan pengikatan dengan cara khusus. Berikut contoh pengikatan benda kerja pada plat pembawa. Seperti ini gambarnya. Pembawa atau lead dog. Pada mesin bubut secara garis besar ada dua jenis, yaitu pembawa berujung lurus dan pembawa berujung bengkok. Fungsi alat ini adalah untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindle mesin. Di dalam penggunaannya, pembawa berujung lurus digunakan berpasangan dengan plat pembawa permukaan bertangkai, dan pembawa berujung bengkok digunakan berpasangan dengan plat pembawa beralur atau cekam mesin. Caranya, benda kerja dimasukkan ke dalam lubang pembawa, kemudian diikat atau dijepit dengan baut yang ada pada pembawa tersebut, sehingga akan dapat berputar sama dengan spindle mesin. Pembubutan dengan cara ini dilakukan apabila dikehendaki membubut menggunakan di antara dua senter, seperti gambar di bawah ini. Inilah menggunakan di antara dua senter. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.